dan kita putuskan hari ini juga Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Pelaporan hari ini melaporkan siapa, Bang? Jadi sore hari ini kami sudah sudah melakukan laporan polisi dengan terlapor Saudara Rasman. Kalau dia boleh ditunjukin mungkin surat laporannya boleh. Hasil laporannya, Kak. Ada dikit, Kak. Ditutupin aja enggak? Ini hasil Korban dengan terlapor yang kemarin saya sampaikan bahwa yang terlapor diduga dilakukan oleh Saudara Rasman. Hari ini kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap Saudara Rasman Aris Nasution. Sangat rugi sekali, makanya saya gugat baliknya 500 miliar, nggak main-main. Emang lebay, bang. Kasian, sungguh hati kasian. Siap bang, siap abang yang top. Halo semua sobat berita in artis, apa kabarnya? Semoga baik dan tetap semangat ya. Memanggilku bos eksekutif, toko papan atas galanya asik. Sehubungan dengan laporan polisi kemarin, dugaan tindak pidana 263 dan lain-lain, jadi kami koordinasi untuk gelar perkara awal dalam perkara-perkara yang kami laporkan, termasuk kami dampingi Bu Evi juga. Jadi semua ini korban dengan terlapor yang kemarin saya sampaikan bahwa yang terlapor diduga dilakukan oleh Saudara Rasman. Jadi hari ini kami koordinasi untuk bagaimana menyiapkan bukti dan saksi. Jadi kita tidak usah bertele-tele berdebat di media tanpa ada kejelasan, sehingga buat gaduh masyarakat, membuat tidak mencerahkan hukum, tidak memberikan pencerahan hukum atau informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kami secara profesional ada lembaga hukum, lembaga penegak hukum, disitulah kita melakukan upaya hukum, bagaimana kita menegakkan hukum, mencari keadilan. Saya lagi koordinasi untuk menyiapkan saksi, kalau abang saya lagi berkoordinasi juga menyiapkan saksi dan bukti, Pak ya. Jadi mungkin dan sudah ada saksinya, akan maraton ini. Termasuk ya saksinya ya. Saksi kami juga ini. Saksi juga ya. Semua, Bu Evi juga saksi, ya. Jadi korban. Ya. Dan apa yang dia sampaikan dan akumulasi daripada apa yang dia lakukan ya. Berdampak kepada korban-korban yang lain. Korban lain, betul. Termasuk Richard Lee, termasuk Samsul, ya. Termasuk Bu Evi dan yang lain-lain. Tapi tentunya kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Gabunang tadi. Ya. Mari kita luruskan masalah sesuai dengan penegakan hukum. Ya. Sehingga yang benar katakan benar, yang salah adalah salah. Kita tidak mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran hukum. Walaupun saya mantan purnawirawan, tapi saya tidak mau berpikir supaya seenak-enaknya. Karena bagaimanapun di era sekarang ini, Polri perlu dicerahkan dengan penyidik-penyidik yang profesional. Dan saya yakin pasti profesional. Ya. Tidak berpihak, walaupun saya polisi tidak akan berpihak kepada kita. Berpihaklah kepada kebenaran. Karena kalau berpihak kepada ketidakbenaran, itu akan membawa dampak yang buruk bagi citra Polri. Apalagi sekarang kita ketahui bahwa di media sosial ini sudah demikian kegaduhan masyarakat yang dilakukan oleh beliau, dampak-dampak yang sudah terjadi, kemudian dari podcast baik dia pribadi maupun dari orang lain, netizen memberikan komentar 99,9% menghujat. Seharusnya kita sadar gitu loh, kenapa sampai seperti itu. Mungkin surat laporannya boleh. hasil laporannya, Kak. Ada dikit, Kak. Ditutupin aja enggak? Ini hasil dari yang tadi ya, Kak ya. Hasilnya ini laporan di yang dibuat di Medan ya? Oh, di Medan? Saya yang di Jakarta ya? Dua-duanya? Dua-duanya ya, Kak, berarti ya, langsung sekaligus ya. Nanti bacain kan itu, baca. Tentang pidana kekerasan seksual, pencabulan terhadap orang dewasa, dan seksual. Nah, kalau dia ada perubahan sendiri mungkin sudah tidak berujung ke hukum gitu ya, yang adil
pelecehan? Makanya kan aku bilang garis besarnya itu aku keluar sama dia gara-gara pelecehan. Ini hari pertama aku ke Medan, ini hari pertama aku kerja. Udah digituin. Dia langsung depan aku. Kayaknya mungkin itu menit pertama dia belum pegang tanganku. Gini-gini aku langsung kayak aduh apaan sih, aku pegang HP. Mungkin aku udah jadi aku nggak lari juga, dan aku juga nggak kaget sih sama orang-orang kayak gitu kan banyak ya. Kayak orang kayak gitu kan. Asal jangan ganggu kita gitu kan. Asal jangan kayak minta-minta pegang apa segala macam, atau enggak aku yang megangin. Ogah lah apaan. Gini-gini terus langsung kayak narik. Gitu. Woi, aku langsung aku tuh kayak Papa jangan. Dia tetap kayak narikin. Dia langsung gitu kan. Terus udah kayak udah keluar nih. Emang secepat itu sih. Nggak jago. Secepat itu terus kayak dia langsung terima kasih udah menyelamatkan saya. Wajahku cantik, banyak simpangan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Pelaporan hari ini melaporkan siapa, Bang? Jadi sore hari ini kami sudah melakukan laporan polisi. Saya mendampingi klien saya, Pak Edi Haryanto. Beliau adalah Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional yang mana terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur dengan terlapor Saudara Rasman, Iqbal Salim, dan Agus Haryadi dan kawan-kawan. Jadi kami sudah Kalau saya buat LP, saya harus pastikan dulu bahwa memang benar nih dan memenuhi segala unsur-unsur yang ada. Kait penipuan ya Bang? Pasal 378 terkait masalah duga terlapor ini keabsahannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kan kita dapat data dari Dikti ya Bang ya? Iya. Jadi kemarin kita lihat nanti ke depannya apa yang mau dilakukan, kan sama-sama memiliki bukti. Makanya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Waduh, kalau saya ditipu oleh pengacara bodong, saya merasa disakiti sekali ya, sampai semua jadi berantakan seperti ini, jadi besar dan melebar kemana-mana ya jadinya ya, gara-gara cuma bukan pengacara tapi ngaku-ngaku jadi pengacara, dan ini berbahaya sekali, sangat rugi sekali. Makanya saya gugat baliknya 500 miliar, nggak main-main. Richard itu adalah orang yang terzolimin, sudah keluar uang, sudah dizolimin, digugat lagi. Jadi saya sarankan Ruzatli menggugat balik. Saya berdoa semoga hakim mengabulkan gugatan balik Ruzatli kepada mantan pengacaranya. Kalau perlu dikembaliin tuh uang-uangnya, kembaliin ke Ruzatli supaya kapok dan merasakan. Bayangkan mantan kliennya udah terima uang, dia mempermalukan, dia ejek-ejek, jelek-jelekin, bilang rumahnya kecil. Emang apa? Betul nggak? Bang Farah, cuman kan ini Bang Rasman sendiri kayak mungkin inti dari pusaran, maksudnya banyak banget tersenggol permasalahan nih, kayak inti dari pusaran ini kayak mengarah semuanya. Saya nggak tahu ada hubungan apa. Dia nggak tahu kalau saya ini tokoh media sosial. Dia nggak tahu pengacara. Saya selebriti, dia nggak kenal. Masa saya nggak boleh ngomong dari kelas tinding? Kalau ada permasalahan Indonesia, semua orang akan ngomong, siapa aja boleh ngomong. Masa nggak boleh ngomong? Waktu janjian di TV saya tanya, boleh nggak saya masuk? Boleh, masuk. Jadi saya masuk, mempermasalahkan legal standing apa? Teriak-teriak. Kamu, lawan saya nggak akan kalah saya. Kamu akan kalah. Saya ini ahli komunikasi, jago bicara. Saya belum pernah kalah ngomong sama orang di Indonesia. Tahu nggak ilmu saya supaya saya nggak dikalahkan di Indonesia? Ya saya mengalah. Kalau orang mengalah itu menang, menang nggak? Mengalah untuk menang, oke? Gitu. Hari ini kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap Saudara Rasman Aris Nasution. Laporannya sudah diterima. Dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah
sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDP, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Halo Bapak Kabareskrim Mabes Polri, mohon agar Bapak segera memerintahkan untuk memeriksa, menyidik, dan memasukkan ke tahanan itu oknum pengacara yang telah menjadi viral dalam beberapa bulan terakhir ini. Banyak anggota masyarakat kliennya yang telah dirugikan. Dan yang paling parah adalah Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa ijazah sarjana hukum dari yang bersangkutan tidak dapat diverifikasi, atau artinya diduga palsu. Karena dugaan pemalsuan ijazah adalah bukan delik aduan dan itu bisa merugikan pendidikan di Indonesia, maka Mabes Polri berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan tanpa harus ada yang melapor, tanpa harus ada yang mengajukan LP, karena ini bukan delik aduan. Bapak Kabareskrim Mabes Polri segera, mohon segera, itu oknum pengacara itu segera ditangkap dan dijebloskan ke tahanan. Bayangkan dia mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum dari berbagai pejabat tinggi dan juga juru bicara dari orang penting di negeri ini. Ternyata ijazah sarjana hukumnya oleh Kementerian Pendidikan diduga palsu. Salam Hotman Paris. Ini murni salah abang. Kenapa abang nggak puas? Kenapa abang serakah? Andai kata abang nggak lakukan itu, bang, mungkin abang sekarang masih pengacara top di Indonesia, bang. Abang berpikir bahwa semuanya itu abang bisa lawan dan abang tuh bisa menang. Jadi kayak prinsipnya itu kayak me against the world. Karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini memang didampingi proses hukumnya, ya, kemudian tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang penting satu, Kim mau jadi istri. Tapi yang ke-8. Tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya? Setelah tanda tangan. Setelah tanda tangan itu baru beliau utarakan kepada saya. Dan saya lebih dahsyat mainnya daripada Hotman. Hati-hati Kim, ya. Berarti sudah lah, sudah. Kalau nggak stop juga